ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap. Walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap. Walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Thank you Jesus. Terima kasih Allah yang agung, terima kasih Tuhan buat 2019. Terima kasih Engkau berjalan bersama kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih buat tahun yang baru, minggu yang baru ini Tuhan. Berarti ada kesempatan yang baru bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau masuk ke dalam tahun yang baru ini. Mulai dengan firman-Mu, mulai belajar apa yang harus kami lakukan di tahun ini. Banyak kesalahan yang kami lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tapi itu tidak akan membuat kami makin merosot, membuat kami makin kecewa, bukan membuat kami makin merasa tidak layak. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dan Tuhan yang masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami. Kami mau Tuhan, hidup kami makin erat, makin intim sama Tuhan. Masuk tahun yang ini Tuhan, kami percaya nanti di ujung tahun ini, kami akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Karena kami berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin sama Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam dan Roh Kudus
Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang mengajar kami, meneduhkan hati kami, memberikan ketajaman bagi semua pewahyuan yang Kau mau siapkan bagi kami. Kami sambut Tuhan, firman kehidupan hanya di dalam satu nama, nama yang indah, nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Selamat tahun baru, Happy New Year, salam dari banjir-banjir dari Jakarta. Hari ini sudah 54 kalau nggak salah yang meninggal, beberapa hilang, menyedihkan. Dan kalau dilihat banyak mismanagement yang dilakukan. Doakan kota saya, kota yang banyak bagiannya sudah dipercantik, diperindah. Moda transportasi banyak yang sudah diperbaiki, tapi banyak juga yang masih belum beres. Jadi kita doakan saja. Saudara, di tahun ini, di tahun 2020, saya mau berikan sebuah kebenaran sama saudara. Saya berikan judul khotbah saya mediator. Kenapa? Karena saya mau saudara mengerti supaya ketika saudara membuat sebuah resolusi di tahun ini, saudara tidak kecewa lagi sama apa yang saudara mungkin pernah lakukan di tahun-tahun yang terdahulu. Seringkali kita buat komitmen baru tapi kita terjebak jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Lingkaran itu lagi. Dan ketika memperhatikan kehidupan demi kehidupan, selalu ujungnya atau core atau fondasinya yang salah. Dalam hidup ini ada sebuah tempat di mana kita harus memperhatikan, dan itu tempat adalah tempat yang sangat sakral, yang harus diperhatikan, harus dijaga. Kalau tidak, timbullah yang namanya kehidupan dari situ. Tempat itu namanya hati. Sebentar kita bahas. Hati itu tempat di mana akhirnya semua terdeposit di situ, di-download ke situ. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi hal yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber daripada kehidupan. Sumber daripada kehidupan, sumber keberhasilan saudara di tahun 2020. Seringkali saya juga mengerti kita ini di dalam society, masyarakat ditekan dengan pertanyaan seperti sibuk apa sekarang? Lagi proyek apa sekarang? Udah jadi apa sekarang? Semua hal yang menyangkut status, keberhasilan yang kelihatannya di luar. Tapi jarang orang bertanya, bagaimana karaktermu tahun ini? Apakah kamu lebih sabar dari tahun lalu? Apakah ada kemajuan di dalam karaktermu? Orang tidak pernah menanyakan to be-nya, tapi lebih menanyakan to do-nya. Apa yang mau dilakukan? Lupa bahwa jangkar fondasi daripada apa yang dilakukan itu adalah identitas hidup, jati hidup ini. Karena ininya nggak diperbaiki, kita berpikir bahwa oh itu yang saya lakukan tahun lalu itu salah, saya harus perbaiki ini itu. Nggak pernah beres-beres karena ininya masih busuk, dalamnya masih busuk. Kenapa saya katakan mediator itu di dalam Oxford Dictionary, bahasa Inggrisnya mengatakan a person who attempts to make people involved in a conflict come to an agreement. Bahasa Indonesianya seorang pribadi yang ada di tengah, seorang pribadi yang ada di tengah, yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang konflik. Dan di dalam hidup ini kita harus sadar setiap hari kita ada konflik. Ada konflik, pasti ada konflik. Karena saudara belum sampai di surga, saudara masih hidup di dalam dunia. The kingdom of the world, dunia.
Nah, ketika saudara terima Yesus, saya pernah katakan di tempat ini, semuanya akan terdeposit di dalam roh saudara. Ya, coba lihat slide pertama ini. Ya. Roh ini adalah layer yang paling dalam. Ya, layer yang paling dalam. Di tengah-tengah antara roh dan tubuh, layer yang paling luar ini yang terlihat, ada yang namanya jiwa. Kita pernah membahas di ibadah hari Kamis di tempat ini dengan memakai visual. Di depan sini ada 3 orang berdiri, bagaimana ketika orang mau mengampuni itu kita udah pernah belajar, saudara buka aja YouTube-nya. Nah, ini yang dinamakan mediator itu adalah jiwa saudara dan saya. Ya, sebelum kita dalami, kita buka dulu 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan ini. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu seperti zaman perjanjian lama. Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bicara soal roh, the spirit world. Makanya berkali-kali saya katakan kurang tepat kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Karena kasih sudah dikasih ketika saudara terima Yesus di dalam roh. Kurang tepat ketika saudara katakan, Tuhan berikan aku iman. Iman sudah dikasih, kekudusan sudah dikasih, damai sejahtera, sukacita sudah diletakkan di situ. Pikiran Kristus pun diletakkan di situ. Masalahnya, kita tidak mengerti bagaimana kita upload itu semuanya dan memindahkan ke dalam jiwa dan menguasai jiwa ini. Karena jiwa dari tengah, mediatornya. Sekali lagi, mediator adalah sosok pribadi yang mendamaikan antara dua belah pihak yang sedang konflik. Roh ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika lahir baru, yang lahir baru rohnya. Jadi 1/3 daripada saudara sudah sempurna. Tubuhnya belum, nanti akan dapat tubuh kemuliaan, jiwanya in progress. Metanoia, Roma 12 ayat 1, pembaharuan budi terjadi setiap hari. Makanya perubahan itu adalah sikap yang betul-betul aktif. Setiap hari bangun pagi harus paham dan tahu bahwa aku harus berubah hari ini, apalagi yang harus berubah. Aktif. Gak bisa cuma merasa, oh aku udah lulus yang itu, enggak. Kita pernah belajar soal sekolah kehidupan di sini. Itu aktif tiap hari. Pembaharuan budi tiap hari. Nah, ketika kita tidak menjaga apa yang masuk lewat tubuh, jiwa yang sudah dibenarkan ini akan tersiksa. Karena jiwa itu kembali lagi letaknya di tengah. Dia dihimpit sama roh, sama tubuh. Ini motornya, ini mesinnya hidup di jiwa. Di jiwa itu ada emosi, ada kehendak, ada pikiran, dan yang paling dalam, hati. Hati. Baca 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Orang yang apa? Orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Di dalam tubuh ada 5 panca indera, ya, ada penciuman, penglihatan, pendengaran, dan 2 rasa. Lewat kulit dan lewat lidah. Dari 5 panca indera ini yang paling menyerap banyak informasi 2. Penglihatan dan pendengaran. Firman Tuhan katakan dengan jelas,
Kalau itu tidak disortir, ketika itu dibiarkan, jiwa yang benar akan tersiksa. Makanya kenapa kita mengenal istilah sakit jiwa. Orang yang stres, orang yang tidak mengerti kebenaran, stres karena jiwanya terhimpit. Nah, bayangkan saudara, setiap hari ketika saudara melihat hal-hal yang negatif di dunia ini, mendengar hal yang negatif, kalau saudara tidak minta hikmat dari Tuhan untuk mensortirnya, itu kerap kali terus akan dikasih tahu sama Roh Kudus, di dalam roh saudara akan memberitahu jiwa ini, jangan. Tapi jiwa mengatakan secara emosi, enak rasanya. Roh katakan jangan, itu dosa. Jiwa katakan tapi enak. Makanya Yusuf lari dari dosa. Lari, menjauh dari dosa. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus, terjadi repetisi yang masuk lewat pintu gerbang hati, yaitu yang namanya penglihatan dan pendengaran. Ini pertama kali layer yang masuk itu adalah pikiran. Makanya pikiran definisinya begini, ini definisi daripada firman Tuhan, ya, bukan dari buku psikolog apapun. Ini kalau saudara buka firman Tuhan, saudara pelajari bahasa Inggrisnya, itu akan keluar kata-kata seperti ini, ya. Coba lihat. Pikiran itu apa? Pikiran dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara buka bahasa Inggris saudara, Alkitab bahasa Inggris itu mind. Itu semuanya alam sadar saudara di situ. Di situ. Itu semua di situ. Nah, ketika saudara tidak sortir apa yang masuk dalam hidup saudara, sengaja atau tidak sengaja, itu semuanya akan terdownload, masuk semuanya ke dalam hati. Alam bawah sadar. Nah, ketika sudah terdeposit di dalam situ, itu lambat laun akan makin banyak, makin penuh dengan perkara-perkara itu. Makanya kenapa orang akhirnya menemukan jati dirinya ketika ada tekanan. Ketika tekanan terjadi. Yang keluar bukan pikiran, yang keluar isi hati yang sebenarnya. Ketahuan langsung, oh itu, orang itu sebenarnya seperti itu. Dalam keadaan normal, manusia gampang menipu manusia lain dan gampang menipu dirinya sendiri. Ini yang saya katakan bahaya. Makanya jangan dianggap enteng ketika ada hamba Tuhan berdiri di atas ini katakan jaga hatimu. Itu lagi. Jaga hatimu, itu lagi. Bosen dengarnya. Bahaya, itu kata-kata klise memang, jaga hatimu. Tapi karena itu betul-betul adalah tempat di mana akhirnya kita menemukan jati diri yang sebenarnya. Ada orang yang bertahun-tahun di-abuse sama bapaknya, dipukuli. Seorang anak misalnya dipukuli dan dia lihat ibunya digebukin. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia mulai masuk dalam sebuah dating dengan wanita. Mungkin belum kelihatan. Karena dia lagi kasih tahu kan, saya ini yang terbaik, orang-orang pacaran kan semua yang terbaik dikasih tahu. Belum kelihatan. Jadi waktu menikah, tiba-tiba keluar aslinya, dia lagi kesel, tiba-tiba pak, istrinya digampar. Anaknya ngeselin, anaknya dipukul. Dan ada beberapa kasus yang akhirnya pembunuhan terjadi. Dan kalau saudara lihat muka-muka mereka di kantor polisi, dan ketika mereka diinterview, ada yang mau diinterview, mereka katakan saya kilaf pak. Kemudian banyak dari mereka katakan, saya juga nggak tahu kenapa saya lakukan itu. Ini yang mengerikan. Makanya Yeremia menulis ini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain, bahasa aslinya, orangnya sendiri nggak tahu. Jadi jangan pernah katakan kepada diri saudara sendiri, ya,
Oh saya baik-baik aja kok, saya oke-oke aja. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah terdeposit di dalam hati. Makin kita intim sama pencipta kita, makin kita ngerti siapa hidup kita, siapa jati diri kita sebenarnya. Ketika saya kemarin di rumah sakit tahun lalu, saya pikir udah oke-oke aja, 20 tahun pelayanan sama Tuhan, oke semuanya konsisten aja. Oh, malu. Dibukain satu-satu sama Roh Kudus. Tuh loh, kenapa kamu gini, kenapa gitu. Bukan dituduh, convict, diinsafkan. Ya. Ingat ya, saudara jangan mau dituduh, itu bukan dari Tuhan. Ya. Diinsafkan, convict, bukan condemn. Ya. Bukan dituduh, Tuhan gak pernah menuduh, there is no condemnation. Di conviction, diberikan sebuah kebenaran di sini, dibukakan sama Tuhan. Malu. Oh ternyata banyak busuknya. Oh gini toh Tuhan, oh gini toh Tuhan. Bersihin Tuhan. Di situ saya makin ngerti, makin dekat dengan penciptanya, makin tahu dan makin ngerti siapa saya. Gak bisa sok tahu, bilang aku aja kok Pak, tenang aja Pak. Enggak, tidak. Kita tidak pernah tahu masa lalu kita atau apapun yang pernah terjadi sama kita itu tersimpan di dalam situ. Kita akan terkaget-kaget sendiri ketika di dalam satu tekanan keluar sesuatu yang kita pun bingung. Hah, kok aku gitu ya? Kok aku bisa gitu ya? Itu yang masuk ke dalam hati. Makanya kenapa jiwa adalah mediator. Bayangin loh saudara, hidup setiap hari di dalam semua nilai-nilai yang udah amburadul, nilai-nilai dunia. Sekarang bukan aja LGBT saja, LGBTQ, ayo ada Q-nya di belakang. Lesbian, gay, bisexual, transgender, Q-nya question. Question artinya masih belum menentukan status. Nah, itu artinya question, masih bingung, masih mempertanyakan. Jadi bayangkan LGBT aja udah kelompok yang mungkin bingung dengan identitas hidupnya, ini ada Q-nya lagi. Jadi orang itu adalah orang bingung di kelompok orang bingung, ayo. Kan ngeri. Dan ini makin dikatakan sama dunia bahwa ini oke. Pertama Amerika yang membuat semuanya legal, mengatasnamakan hak asasi manusia. Saya nggak bisa khotbah seperti ini di sana. Pidana saya, gak bisa. Pidana. Dan kemudian diikuti sama negara-negara lain, satu-satu mulai. Di Asia juga sudah mulai. Mensahkan perkawinan sesama jenis. Kemarin CNN minggu lalu memuat berita tentang, saya lupa namanya tadi. Pesawat EasyJet namanya, EasyJet, low cost carrier ya dari Eropa. Biasanya kalau di kabin itu kan pengumumannya Bapak Ibu sebentar kita akan mendarat di bandara apa gitu ya kalau di sini. Kalau di luar negeri kan ladies and gentlemen gitu ya. Itu dikomplain. Banyak orang mengatakan begini lah, aku gak masuk dalam kelompok ladies, aku gak masuk dalam kelompok gentleman juga. Aku masuk di dalam LGBTQ itu. Jadi jangan disebut ladies and gentlemen, saya gak masuk di situ. Jadi harus sebutnya apa dong? Sebutnya everyone aja katanya. Dan diterima. Airlines-nya akhirnya membuat keputusan, akhirnya melakukan hal itu. Jadi pelan-pelan ini sudah diterima sama masyarakat. Yang tadinya tabu diterima. Puji Tuhan Indonesia masih punya rambu-rambu agama yang cukup kuat untuk menghalau itu. Tapi ini udah menyusup kemana-mana. Ini baru contoh satu aja, belum yang lain. Betapa mengerikannya setiap hari yang saudara hadapi dan gak makin baik. Alkitab katakan makin mendekat kepada kesudahannya makin ngawur. Makin ngawur. Jadi kalau masuk tahun 2020 ini yang sudah zamannya betul-betul digital era yang sudah sebenarnya mengerikan, ya saudara buka channel aja udah ratusan channel, di luar negeri ribuan channel.
Belum lagi dengan informasi yang ada di dalam tangan saudara. Itu bisa banyak informasi yang tanpa kita sadarinya masuk begitu aja dalam hidup ini tanpa disortir. Makanya ketika melayani orang-orang yang terlibat pornografi, sulit. Sudah terima Yesus ya sudah terima Yesus. Sudah dilepaskan tapi belum berarti dia bebas. Dilepaskan, belum berarti dia bebas. Karena pikirannya masih di situ. Karena ketika terima Yesus itu belum berarti hatinya semua itu langsung bersih. Rohnya yang lahir baru, hatinya berkala. Makanya bagaimana cara membersihkan hati yang sudah penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang begitu banyak sampahnya itu. Gak ada cara lain, gak ada cara lain. Harus mensaturasi hidup dengan firman setiap hari. Makanya renungkan firman siang dan malam itu dalam artinya. Malahan kalau bisa renungkan firman siang dan malam. Sampai-sampai kalau gak bisa tidur yang terngiang-ngiang hanya firman aja udah. Hanya itu kok pegangan kita, gak bisa lagi yang lain. Gak ada yang lain. Saya percaya kalau saudara ngerti jati diri saudara di tahun ini. Apapun yang saudara kerjakan berhasil di tahun ini. Jangan fokus sama apa yang mau dilakukan, fokus dalam sini dulu. Saya bingung Pak, lakuin ini, terjadi lagi hal yang serupa. Setelah diusut-usut, wah dikit-dikit marah orangnya. Ya gimana ya Pak, kalau kayak begitu ditinggalin temen lah Pak, ditinggalin ya cepat-cepat sensitif ya susah Pak. Komplain semua dikomplain, ternyata yang salah dirinya sendiri. Berarti kan harus bersihin di dalam sini memang. Nah seringkali kita nggak lihat ke sini, kita nyalain orang soalnya. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, ayat yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata supaya, itu kata yang sangat penting. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagian pertamanya adalah diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Itu identitas manusia. Ini ayat pertama yang menjelaskan identitas manusia. Ada kata supaya itu artinya oleh sebab itu, therefore kata sambung. Artinya kalau nggak lakukan bagian yang A, nggak bisa lakukan bagian yang B. Itu supaya. Jadi harus ngerti dulu siapa saya. Harus beres dulu di dalam sini. Baru saya bisa menguasai kehidupan. Baru saya bisa berhasil melakukan perkara-perkara besar tahun 2020. Itu maksudnya. Kita mundur dulu ke ayat 11, coba lihat. Ayat 11. Kejadian 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ketika proses kreasi tumbuh-tumbuhan, Tuhan dengan jelas berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Kemudian tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan dicabut dari sumbernya, mati nggak? Mati. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang yang berkeriapan di bawah air? Kejadian 1 ayat yang ke-20 mengatakan dengan jelas, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya, let the water produce. Tuhan berfirman kepada air. Air mengeluarkan binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Sumber daripada ikan-ikan adalah air. Ikan-ikan ini dipisahkan dari sumbernya, mati nggak? Mati. Gurame bakar, sushi, mati. Dipisahkan dari sumbernya. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata, binatang liar? Kejadian 1 ayat 24 mengatakan begini.
Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi. Bumi yang mengeluarkan binatang-binatang ini. Ketika binatang-binatang ini dipisahkan dari sumbernya, dipisahkan dari habitatnya, mati. Itu jati dirinya dia di situ. Coba lihat ayat 26, lihat perlahan-lahan bagian yang pertama. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya huruf besar. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Bukan kepada tanah, bukan kepada air, bukan kepada bumi, kepada dirinya sendiri. Berarti sumbernya saudara, bukan tanah dan debu, itu bahan bakunya. Sumbernya saudara Tuhan. Berani-berani keluar dari sumber, terlepas dari sumbernya, mati. Itu maksudnya. Abide in me, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Apabila engkau minta apa saja, kau lakukan bagimu. Itu jati dirimu di situ. Maret tanggal 11 tahun 2005. Saya gak pernah lupa nonton CNN. Ada sebuah peristiwa yang mengerikan terjadi. Seseorang yang bernama Brian Nichols. Orang yang cukup besar badannya. Seorang pemerkosa. Hari itu adalah hari di mana dia di-schedule untuk persidangan. Sedang siap-siap mengganti baju penjara untuk pakai baju biasa untuk masuk ke ruang persidangan. Salahnya juga kenapa ditempatkan polwan yang menjaga pada saat itu. Dengan sigap dia mencuri dan mengambil pistol daripada polwan itu. Dipukul kepalanya sampai koma. Dengan pistol itu Brian Nichols berjalan menuju ruang persidangan. Dengan satu tujuan. Dia mau tembak mati tuh hakim. Beberapa orang coba untuk menyetop dia, tapi dia arahkan pistolnya, semua takut. Masuk ke dalam ruang persidangan. Dia lihat itu hakimnya, ditembak mati hakimnya. Ada reporter di situ, seorang wanita ditembak mati sama dia. Ada seorang polisi yang mencoba menstop dia, ditembak mati sama dia. 3 orang ditembak mati. Beberapa sempat capture di dalam video di ruangan itu. Mengerikan. Dia keluar, dia lari keluar. Dia masuk ke dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, dikeluarkan orangnya. Dia lari lewat tol pakai mobil itu. Kabur. Terjadilah pengejaran besar-besaran di kota Atlanta pada hari itu. Dia masuk ke rumah, mengelabui polisi. Dia masuk ke dalam sebuah rumah, dan rumah ini didiami oleh staf imigrasi. Orang itu pun ditembak, 4 orang mati hari itu. Selagi dia lari, yang berikutnya dia masuk ke dalam sebuah rumah yang didiami oleh seorang ibu namanya Ashley Smith. Dan ibu ini sempat 7 jam disandra sama Brian Nichols. Dan selama 7 jam itu, ibu itu mengeluarkan sebuah buku yang namanya Purpose Driven Life. Tulisan dari Rick Warren. Buku tentang arti daripada kehidupan. Kenapa engkau diciptakan. Jati diri yang sebenarnya. Dia gak pernah dengar hal seperti ini. Dan ketika ditawarkan dan kemudian dibacakan dari beberapa chapter, ada chapter 31, chapter 33, sampai dia kaget-kaget juga. Dia bilang, saya gak pernah dengar kayak begini. Dia duduk tenang di situ. Dijelaskan siapa dirimu sebenarnya di dalam Tuhan. Singkat cerita, setelah 7 jam, dia setuju untuk menyerahkan dirinya. Brian Nichols dihukum seumur hidup. Dan sekarang beberapa kali dia mau untuk diinterview. Dia katakan, andaikan saya mengerti itu jauh-jauh hari, saya tidak mungkin jadi seperti ini. Dari kecil saya melihat bapak saya yang begitu kejam
mukulin saya, mukulin ibu saya. Dan waktu saya memperkosa, saya pun terkaget-kaget siapa saya. Waktu saya membunuh pun saya seperti nggak ada rasanya. Itu jati diri yang sebenarnya. Dan ketika mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, berubah hidupnya. Sudah telat tapi, seumur hidup di penjara. Hati-hati saudara, dengan hati itu hati-hati. Makanya kenapa jiwa itu adalah mediator. Penting. Ada sebuah gereja di Jakarta, gereja orang-orang India. Ya, mama saya ini orang India. Orang India tapi lahir di Jawa Timur di Batu Malang. Jadi waktu tahun 80-an itu sempat mama saya dan kakak-kakaknya sempat menginjil kepada beberapa teman-teman India di Jakarta. Dan orang tua itu sudah beberapa meninggal. Ini anak-anaknya mendirikan gereja. Jadi sudah turun-temurun, ini adalah buah daripada pelayanan. Dan lahirlah gereja ini. Gereja yang jemaatnya mayoritas orang-orang India. Jadi mereka punya ibadah dalam bahasa Inggris. Ibadah pagi dalam bahasa Inggris. Ibadah sore bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Sindhi. Bahasa lokal mereka. Berapa kali saya pelayanan di tempat itu, dan kalau sore hari pelayanan di sana itu harus diterjemahkan. Orang yang paling penting di dalam ruangan itu, di dalam ibadah sore, yang menyampaikan kebenaran bukan saya, translator saya, penterjemah saya, mediator saya. Saya nggak tahu dia ngomong apa, saya nggak ngerti. Dia ngomong salah, jemaat dapatnya salah. Dia ngomong benar, jemaat dapatnya benar. Makanya kenapa mediator itu penting. Makanya jiwa itu krusial, penting. Sortir apa yang masuk. Jaga hati setiap hari. Tuhan, hubungan intim itu mutlak Tuhan. Aku mau saturasi hidupku di tahun 2020 dengan firman Tuhan. Supaya yang busuk-busuk nih keluar semua Tuhan. Dan aku percaya apapun yang aku lakukan di tahun ini berhasil Tuhan. Karena sebelum aku lakukan itu, akunya udah berubah Tuhan. Makanya kenapa Yesus datang sebagai mediator. Memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Manusia diciptakan, ini betapa dahsyatnya. Kalau saudara baca sejarah awal daripada kreasi sampai kepada penebusan, dahsyat, dahsyat. Ketika manusia diberikan mandat untuk mendominasi hidup dalam dunia ini, manusia dikasih otoritas. Dengan otoritas itu ada bentuk tubuhnya. Begitu konsisten Tuhan. Makanya iblis tahu Tuhan itu konsisten. Ketika dia mencobai manusia pun dia harus masuk ke dalam format tubuh. Dipilihnya tubuh yang cerdik, hewan yang cerdik yaitu ular. Ketika proses penebusan terjadi, Yesus pun begitu. Makanya Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan itu. Coba kita lihat. Yesus mengambil rupa manusia, harus ada tubuhnya untuk proses penebusan. Filipi 2 ayat yang ke-5-7 firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ambil format tubuh supaya bisa melakukan tugas penebusan itu. Dahsyat, dahsyat. Makanya Tuhan itu dikatakan kudus, integritas. Perkataannya, firman-Nya itu dia pun lakukan. Dia nggak bisa membantah firman-Nya sendiri. Dahsyat. Agung, kata holy itu begitu sebenarnya. Integritas. Penuh, wholeness bahasa aslinya. Nah, ketika ini dilakukan, terjadilah yang namanya sebuah pembelajaran yang luar biasa. Karena dia katakan begini. Dia katakan kepada murid-muridnya, kemudian Paulus menangkap hal ini dengan luar biasa. Aku mediator, tapi ketika aku naik ke surga, aku minta engkau jadi mediatorku.
Amanat agung itu memberikan tugas mediator antara dunia dan Tuhan. Mediatornya siapa? Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain kalau di dalam sininya aja kita ngawur. Berantakan di sininya. Jiwanya gak ngerti cara ngelola hati. Prinsip yang Yesus ajarkan adalah penyesuaian diri. Benang merahnya jelas. Penyesuaian diri, coba tampilkan slide ini. Penyesuaian diri selalu akan menghasilkan yang namanya hubungan. Ini prinsip firman, prinsip yang Yesus ajarkan. Hubungan akan menghasilkan sebuah level yang namanya kepercayaan, trust. Level yang paling tinggi adalah level yang namanya influence atau pengaruh. Jangan lupa prinsip ini saudara. Ini prinsip mediator yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Gak usah mulai dari jauh-jauh, mulai di rumah saudara sendiri. Saya sudah praktekkan, makanya saya berani khotbahkan. Makanya kenapa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang diambil sama Paulus. 1 Korintus 9, coba saudara lihat. 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya, perhatikan kata menjadi seperti. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti itu adalah toleransi, penyesuaian diri. Kalau menjadi itu kompromi. Contohnya gini. Kalau saudara bicara sama anak kecil, saudara ngomongnya kan gini bahasanya. Halo, namanya siapa? Iya kan? Apakah saudara jadi anak kecil? Tidak. Saudara menjadi seperti anak kecil supaya saudara bisa ngobrol sama dia. Gak bisa ngomong sama anak kecil gini. Apa kabar? Baik, semua oke. Gak ngerti dia. Bahasa tubuhnya semuanya dia asing, dia gak ngerti. Kita ngomongnya harus pakai bahasanya dia. Hello. Apalagi saya harus senyumnya tambah lebar lagi. Ngelihat saya juga ngeri anak kecil. Apa itu? Bukan siapa itu, tapi apa itu? Sama anak-anak saya waktu mereka masih kecil juga gitu. Halo sayang, ngapain aja hari ini? Ya kan? Nah bahasa itu gak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, ngapain aja hari ini? Kamu khotbah dingin dan pulang-pulang jadi aneh gini, kenapa? Gak bisa, beda bahasanya. Ini yang Paulus ajarkan. Ini prinsip mediator. Makanya sama anak wanita saya waktu dia masih kecil kita punya program namanya dating time sama Dedi. Saya suka Pak lihat bapak sama anaknya. Saya selalu terharu. Lihat seorang pria dengan anak wanitanya. Ajak dating Pak nanti. Saya sama anak saya perempuan saya. Dari kecil saya ajak dating time sama saya. Saya memaksa diri saya. Untuk belajar Hello Kitty. Supaya saya bisa ngobrol sama dia. Saya memaksa diri saya untuk belajar Princess Disney. Saya memaksa diri saya untuk belajar Powerpuff Girl. Yang saya udah gak sanggup lagi Barbie, udah too much lah, udah. Supaya bisa ngobrol sama dia. Dan setiap umur itu mulai naik-naik beda-beda udah. Sempat apa itu namanya, High School Musical. Waduh. Saya harus ngerti, saya harus pelajari, lihat. Dan nonton sama-sama, kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Nonton sama-sama dia. Dating time. Kenapa? Penyesuaian diri. Supaya di ujung daripada itu semuanya saya bisa memberikan pengaruh Kristus dalam hidupnya. Kapan saya tuanya? Waktu dia umur 13 tahun saya tuai. Pertama kali dia suka sama pria umur 13 tahun. Yang diberitahu saya duluan. Di mobil malam-malam, Dad. Kapan Dedi pertama kali suka jatuh cinta sama perempuan? Waktu masih SD. Dedi kasih tahu sama ceweknya, ya enggak lah, malu. Terus hening diem gitu. Tiba-tiba dia bilang, aku juga punya perasaan kayak begitu. Aku harus ngapain ya Dad? Oh nangis saya, nangis.
Nangis di malam hari itu di mobil, dia nggak lihat. Anak 13 tahun lagi suka sama pria, nggak mungkin orang tuanya dikasih tahu. Orang tua kalau perlu nggak tahu. Kenapa dia kasih tahu saya duluan? Investasi waktu dari kecil. Saya tanya, siapa laki-lakinya? Keluar tanduk juga saya. Siapa laki-lakinya sayang? Enggak, cuman suka aja, aku harus gimana sih Dad? Ngobrol. Dia sekolah jauh sekarang. Saya gak pernah khawatir. Selalu laporan sama, tadi barusan telepon. Dia aku bobo ya. Mesra sama saya. Dad, aku tadi diajak pergi sama cowok. Ganteng banget sih Dad. Cuman ujung-ujungnya enggak kayak Dedi habisnya. Enggak kayak Dedi. Kenapa? Enggak botak kayak Dedi ya. Ya itu salah satunya katanya. Maaf ya saudara ya, anak saya yang perempuan ini cantiknya luar biasa. Dan bagi dia laki-laki normal tuh ya begini, gak ada rambutnya. Karena waktu dia lahir, pria yang dia lihat pertama ya saya, dan waktu dia lihat ini gak ada rambutnya, dia anggap ini pria yang normal ya begini gak ada rambutnya. Bagi pria-pria yang lain yang ada rambutnya tuh aneh bagi dia. Maaf ya. Jadi kalau dia lihat pria-pria yang ada rambutnya yang botak-botak, Dad, ganteng ya Dad, iya dong. Satu kaum. Penyesuaian diri akan menghasilkan yang namanya influence. Makanya kenapa nanti trip ke Israel dan Turki bulan April ini, saya berikan judul fathering. Fathering. Kita belajar fathering. Belajar mempengaruhi keluarga dengan sistem kerajaan surga. Dan saudara, tanpa saudara sadari, ini dipakai sama dunia. Saudara pergi kemanapun, produk manapun, bicara sama consumer, product manager, apapun, siapapun, pakai prinsipnya sama. Prinsip Alkitabiah, penyesuaian diri. Odol Pepsodent misalnya ya, diiklankan di Indonesia misalnya. Dia akan pakai talentnya orang Indonesia. Tagline-nya tagline Indonesia. Penyesuaian diri supaya terjalin sebuah hubungan, repetisi dilakukan, akhirnya timbul kepercayaan. Ya, nonton terus, lihat, nyambung gitu ya. Tagline-nya kita hafal, lagunya, jingle-nya kita hafal gitu ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya terjadi sebuah influence. Kita ke Indomaret sama teman kita nanya, odol bagus apa ya? Pepsodent lah. Emang kamu pernah coba? Enggak pernah. Loh, kamu tahu dari mana? Iklan di mana-mana. Pasti bagus udah, ya gitu. Semua gitu. Berapa tahun yang silam, ada seorang pria yang jatuh cinta sama seorang wanita. Wanitanya belum tahu. Pria ini menyesuaikan diri sama wanita ini. Wanita ini suka makan bakso, prianya gak suka makan bakso. Prianya bilang gini, kalau kamu makan bakso ya saya temenin lah. Ngapain? Kamu kan gak suka makan bakso, gak apa-apa. Saya minum teh botol pun gak apa-apa, yang penting saya memandang dirimu sudah cukup. Gombalnya gombal. Pinter, pria ini jago ngerayunya. Penyesuaian diri akan menghasilkan hubungan. 3 bulan, 4 bulan ditemani makan bakso, dia nyatakan cintanya. Wah, mau gak kamu jadi pacarku? Oh ya mau lah, kamu bener-bener setia nemenin makan bakso. Mau aku jadi pacarmu? Wah, berhasil. Level kedua berhasil. Masuk level yang ketiga, kepercayaan. Dia temenin lagi makan bakso selama 1 tahun. Wah, konsisten. Jago, ini pria jago. Sampai 1 tahun, wanita ini akhirnya betul-betul percaya. Dan waktu dia percaya, laki-laki ini langsung memberikan pengaruh yang paling hebat. Level terakhir, mau gak kamu nikah sama aku? Oh ya maulah. Bayangin 1 tahun lebih loh kamu nemenin aku makan bakso, setia. Ini kamu pasti tipe laki setia. Bakso aja setia, apalagi pernikahan. Singkat cerita mereka menikah. Ketika tamu-tamu datang di resepsi, tamu-tamu dikasih makan bakso. Anak-anak mereka dikasih makan bakso.
inilah cerita saya dan istri saya. Saya nggak tahu dia duduk di mana. Dia ada di tengah-tengah saudara. Mungkin di atas, nggak tahu di mana ya. Sorry ya sayang, dia nggak tahu saya mau cerita ini. Tapi ya sudah, anak udah 2 ya, udah besar-besar. Jangan sering-sering lah makan bakso. Tapi tadi dibeliin sama Bu Monica, dibeliin bakso. Hebat ya saya, bisa memenangkan hatinya. Pakai prinsip firman Tuhan. Ayo. Penyesuaian diri. Saya percaya tahun 2020 Jemaat Nginden ini apapun yang saudara lakukan berhasil di dalam Tuhan. Karena saudara menemukan jati diri saudara. Saudara ngerti bagaimana mengatur jiwa saudara. Sortir apa yang masuk dalam hidup saudara. Dan di ujung tahun ini saudara akan sangat bergembira. Terima kasih Tuhan. Aku lakukan semuanya indah pada waktunya. Berhasil semuanya karena hatiku betul-betul milik Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat tahun yang indah ini. Tahun yang baru. Dan betapa indahnya kami memulai tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indahnya kami memulai segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Dan kami percaya dengan modal firman Tuhan ini, kami akan masuk ke dalam tahun ini. Kami akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjaga hati kami. Dan hidup intim sama Tuhan. Supaya makin intim kami makin mengenal siapa kami. Hamba-Mu berdoa khusus bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Perlindungan penyertaan Tuhan. Kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, kasih agape melingkupi hidup mereka dari hari ini sampai Maranatha. Dan kami percaya Tuhan, di ujung tahun 2020 perkara besar terjadi, terobosan terjadi, hal-hal besar terjadi. Karena hidup kami sudah diubahkan Tuhan, khususnya hati kami Tuhan dibersihkan sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami meteraikan firman ini, hamba meteraikan di dalam satu nama. Nama yang agung, nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, sangat mulia.
dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku
berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Malik. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.
Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.